created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Anggara, NPM 18010132, ingin merepresentasikan teori graf. Sebelum lanjut materi, kita harus tahu dulu apa itu teori graf. Pendahuluan. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah graf ini adalah pada masalah jembatan Koningsberg pada tahun 1736. Graf yang merepresentasikan jembatan Koningsberg, simpul vertex itu adalah menyatakan daratan atau sisi edge yang menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat seperti semula. Definisi graf. Graf G sama dengan P, E yang dalam hal ini P himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex. E himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul. Ini adalah salah satu contohnya. Pada gambar 2, G1 adalah graf dengan P sama dengan 1,2,3,4, sedangkan E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3. G2 adalah graf dengan P sama dengan 1,2,3 dan 0,4, sedangkan E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4 dan 3,4. G3 atau gambar 3 itu adalah graf dengan P sama dengan 1,2,3,4, sedangkan G-nya itu adalah 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 dan 3,3. Lanjut untuk gambar G1, G2 dan G3 ini, itu adalah G1 itu adalah graf sederhana, B adalah graf ganda, dan C ini adalah graf semu. Pada gambar 2, sisi E3 sama dengan 1,3, pada sisi E4 itu adalah 1,3, dinamakan sisi-sisi ganda atau multiple edge dan parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada gambar 3, pada sisi E8 itu adalah 3,3, dinamakan gelang atau kalang, atau disebut dengan loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lanjut untuk ke jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graf. Graf ini mengandung gelang maupun sisi ganda yang dinamakan graf sederhana. Gambar 1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua itu adalah graf tak sederhana atau unsimple graf. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graf. Gambar 2 dan gambar 3 pada gambar 2 adalah contoh graf yang tidak sederhana. Berdasarkan orientasi pada sisi, maka secara umum graf dibedakan dua jenis. Yang pertama graf berarah, yang pertama graf tak berarah, dan yang kedua graf berarah. Graf yang tak berarah, sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Ini adalah disebut dengan graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf yang tidak berarah. Graf berarah itu adalah direct graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf yang berarah. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh graf yang berarah dan tidak berarah, dan graf ganda berarah. Lanjut, ini adalah untuk tabel atau jenis-jenis graf yang terdiri dari jenis, sisi ganda yang dibolehkan, sisi gelang yang dibolehkan. Untuk jenis yang graf sederhana itu sisinya tidak berarah, sisi gandanya itu tidak, sisi gelang yang diperbolehkan itu tidak. Graf ganda sisinya tidak berarah, sisi ganda yang dibolehkan itu ya, sisi gelang yang dibolehkan tidak. Selanjutnya untuk graf semu, sisinya tak berarah, sisi ganda yang dibolehkan itu ya, sisi gelang yang diperbolehkan juga ya. Graf berarah, sisinya berarah, sisi ganda yang diperbolehkan itu tidak, sisi gelang yang dibolehkan ya. Graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda yang dibolehkan ya, sisi gelang yang diperbolehkan juga ya.
Selanjutnya kita kembali ke contoh terapan graf. Ini adalah salah satu contoh terapan graf. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Kemudian yang kedua itu adalah isomer senyawa kimia karbon. Ini adalah salah satu isomer senyawa kimia karbon. Yang pertama ini adalah metana dan kurung CH4. Yang kedua ini adalah etana C2H6. Yang ketiga ini adalah propana C3H8. Dan ini adalah jaring makanan untuk biologi. Untuk pengujian program readx, ini adalah salah satu pengujian program dengan keterangannya itu adalah read bersimbolkan dengan x kurang lebih dari 9999, x kurang dari 0, dan return masukkan ini tidak boleh negatif. Graf kelakuan mesin jajah. Misal mesin jajah yang menjual coklat 15 sen. Ini adalah salah satu contoh mesin jajah dengan keterangan A adalah 0 sen yang dimasukkan, B 5 sen yang dimasukkan, C 10 sen yang dimasukkan, dan D ini adalah 15 sen atau lebih yang dimasukkan. Untuk latihan, gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan sistem seperdua kompetisi round robin turnamen yang diikuti oleh 5 tim. Terminologi graf. Yang pertama itu adalah ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf yang 1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Ini adalah salah satu contoh dua buah simpul bertetangga. Gambar 1 ini, gambar 2 dan gambar 3. Yang kedua itu adalah bersisian atau insiden. Untuk sebarang sisi E sama dengan P, J, PK dikatakan E bersisian dengan simpul PJ atau E bersisian dengan simpul PK. Tinjau graf gambar 1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf pada gambar 3 itu adalah simpul 5, simpul terpencil. Lanjut untuk yang keempat itu adalah graf kosong atau empty graph. Yang graf yang mempunyai sisi yang benar-benar kosong, graf yang kelima. Ini adalah graf yang benar-benar kosong. Terus derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut dengan notasi D dalam kurung V. Tinjau graf gambar pertama itu D kurung 1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf gambar 3 itu D5 sama dengan 0 yaitu simpul terkecil. D4 sama dengan 1 itu adalah simpul anti-anting atau pentagonal. Tinjau graf G2, D1 sama dengan 3 itu adalah persisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 persisian sisi gelang atau lob. Lanjut, ini ada pada graf di atas ini derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Ini adalah salah satu contoh graf. Ini adalah gambar 4 dan gambar 5. Tinjau graf gambar 4, D-in 1 sama dengan 2, D-out 1 sama dengan 1, D-in 2 sama dengan 2, D-out 2 sama dengan 3, D-in 3, 2, D-out 3 sama dengan 1. Lanjut untuk lemma jabatan. Benar derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Kata lain, jika G sama dengan P, E, maka tinjau graf gambar 1. D1 sama dengan D2 sama dengan tambah D3 tambah D4 itu adalah sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 itu adalah 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Tinjau graf
gambar 2, D1 ditambah D2 ditambah D3 itu sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi 2 kali 5. Tinjau graf G3 itu D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 dan ditambah D5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8. 2 kali jumlah sisi 2 kali 4. Akibat dari lema atau koroleri untuk sembarang graf G, banyaknya simpul derajat ganjil selalu benar. Contoh, diketahui graf dengan 15 simpul, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2,3,1,1,2, B 2,3,3,4,4. Untuk penyelesaiannya, yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya itu ganjil. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 itu adalah 9. Sedangkan B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 16. Untuk latihan, mungkinkah dibuat graf sederhana 15 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah ini adalah salah satu graf sederhana 15 simpul? Jika mungkin, berikan satu contohnya. Jika tidak mungkin, berikan alasannya. Untuk jawabannya, yang pertama A itu adalah 5,2,3,2,4 itu tidak mungkin karena simpul berderajat 5. Dan B 4,4 3,2,3 itu mungkin, contohnya banyak. Yang C 3,3 2,3,2 tidak mungkin karena jumlah simpul berderajat ganjil adalah 3 buah. Alasan lain karena jumlah derajat ganjil. Dan D 4,4,1,3,2 itu tidak mungkin karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan minimal simpul sisanya. Berarti simpul 3 minimal berderajat 2 kontradiksi dengan simpul 3 yang berderajat 1. Lanjut untuk lintasan atau match. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal P0 ke simpul tujuan Pn dan P seterusnya dalam satu graf. K ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi yang berbentuk. Tinjau graf G1 atau gambar 1 itu lintasan 1,2,4,3 adalah lintasan yang barisan sisinya itu adalah 1,2, 2,4 dan 4,3. Panjang lintasannya itu adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1,2, 4,3 pada gambar 1 memiliki panjang 3. Ini salah satu contoh gambarnya pada lintasan. Yang ketujuh itu adalah siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf gambar 1 sama dengan 1,2,3,1 itu adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit dalam jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1,2,3,1 pada gambar 1 memiliki panjang 3. Ini adalah salah satu contoh panjang sirkuit yang memiliki panjangnya lebih 3. Yang kedelapan itu adalah terhubung atau connect. Dua buah simpul P1 dan simpul P2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. G disebut graf terhubung atau connect graph. Jika untuk setiap pasang simpul PI dan PJ dalam himpunan P terdapat lintasan dari PI ke PJ. Jika tidak, maka G disebut graf yang tidak terhubung atau disconnect graph. Ini adalah salah satu contoh graf yang tidak terhubung. Kemudian graf berarah D dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Jika graf tidak berarah dari G boleh dan menyayangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connect. Jika terdapat lintasan berarah dari U dan ke P dan juga lintasan berarah dari P ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat dan tapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung sangat lemah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connect graph. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan P di G terhubung kuat, kalau tidak G disebut graf terhubung lemah. Ini adalah salah satu contohnya graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. Lanjut untuk ke upah graf
atau komplement upagraf. Misalkan G sama dengan P, I adalah sebuah graf. G1 sama dengan P1, I1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika P1, I dan E1. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan P2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan E2 adalah lingkungan simpul yang beranggotanya E2 bersisian. Untuk komponen graf itu adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam suatu graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Ini adalah salah satu contoh yang graf komponen G. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau stimuli connect komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen yang terhubung kuat. Ini adalah salah satu contoh 2 buah komponen graf. Yang kesembilan, upagraf rentang atau spanning subgraf. Upagraf G1 atau gambar 1 sama dengan P1, E1 dari G sama dengan P, I dikatakan upagraf rentang jika P1 sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ini adalah upagraf rentang, itu adalah A graf G, yang B upagraf rentang dari G, yang C ini bukan upagraf rentang dari G. Demikian video presentasi dari saya Yogi Anggara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.